Ya, untuk soal nomor 1 kita lihat ada fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Perhatikan di soalnya dinyatakan dalam jutaan. Kemudian ada rambu berikutnya, itu x sama dengan 0 di tahun 2000, itu sebagai patokan, sehingga tahun 2005 x nya sama dengan 5. Nah, karena x nya sama dengan 5, maka fx sama dengan f5, di mana semua x nya diganti dengan 5, sehingga 1,3 x kuadrat diganti dengan 1,3 kali 5 kuadrat ditambah 1,6 x diganti jadi 1,6 kali 5, kemudian ditambah 3,7. Nah, karena 5 kuadrat aja adalah 25, maka 1,3 kali 25 ditambah 1,6 kali 5, 8 ditambah 3,7. 1,3 kali 25 adalah 32,5, 8 tambah 3,7 adalah 11,7. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 44,2. Perhatikan di sini juta ya. Nah, sehingga nilainya seperti ini, 44.200.000. Ya, untuk soal berikutnya itu ditanyakan kalau 78,6 juta itu di tahun berapa? Ya, tetap kita menggunakan persamaan, yaitu fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Nah, ini menyatakan nilai daripada si fx, yaitu 78,6 itu sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Nah, berapakah nilai x nya begitu? Nah, untuk memudahkan itu kita jadikan suatu persamaan kuadrat bentuk umum, yaitu dengan menggunakan ini menjadi 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Nah, nilainya kan sama dengan 78,6. Dibuat menjadi 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 dikurangi 78,6, sehingga nilai yang di ruas kanan itu 0. Maka kita memiliki persamaan ya, 1,3x kuadrat ditambah 1,6x dikurang 74,9 sama dengan 0. Nah, untuk lebih memudahkan, ini semua kita kalikan dengan 10. Maka didapat persamaannya adalah 13x kuadrat ditambah 16x dikurang 749 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi, karena di sini adalah koefisiennya 13 untuk x kuadrat dan 13 adalah bilangan prima, maka dibuatlah seperti ini, 13x, maaf ya, bukan mau melingkarin seperti itu. Nah, nanti ditambah atau dikurang gitu ya. Nah, sininya x gitu ya. Ingat faktorisasi seperti itu. Kemudian kita lihat, nah, 749 ini faktornya berapa? Yang selisihnya 16. Ternyata kita dapat bahwa kalau ini hasilnya plus, di sini kita buat adalah plus 107. Ya, dikalikan dengan 7, sehingga kalau 13 kali 7 kemudian ini kan negatif ditambah 107 hasilnya adalah 16. 107 kali min 7 menjadi 749. Maka didapatlah x yang pertama dari 13
X tambah 10 tambah 107 ini adalah 0. Jadi kalau dua faktor salah satunya 0, berarti hasilnya 0. Ya, paham? Jadi kalau dua faktor dikalikan itu hasilnya 0, berarti salah satu faktornya adalah 0. Nah, semisalkan ya kalau 13X ditambah 107 yang sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah minus 107 dibagi 13 gitu. Atau yang X min 7-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya adalah 7 gitu. Nah, kita perhatikan bahwa ini ada nilainya adalah negatif gitu. Nah, karena nilai ini negatif, berarti ini kita tidak pakai. Maka yang dipakai adalah yang ini ya. Nah, yang ini kita pakai. Nah, kalau yang ini kita pakai, jika lihat di soal X-nya 0, itu adalah tahun 2000. Ya. Kalau X-nya tadi 5, itu menjadi tahun 2005. Kalau X-nya 7, makanya itu terjadi tahun 2007. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas jawaban soal literasi fiksi, literasi sastra. Ingat ya, kalau Anda berhadapan dengan literasi sastra, biasanya itu contoh soalnya puisi atau cerpen atau kutipan novel. Maka, kalau Anda berhadapan dengan puisi, diingat-ingat unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi. Kita lihat di sini, puisinya berjudul Di Negeri Amplop. Nah, salah satu unsur pembentuk puisi adalah selain majas, itu ada simbol. Ya, jadi ada kata benda biasanya yang digunakan sebagai simbol. Nah, di sini kalian bisa menemukan dari judulnya ya, Di Negeri Amplop. Nah, amplop itu, kamu tahu ya, benda amplop. Nah, itu fungsinya untuk apa? Amplop itu ya biasanya untuk apa, di dalam amplop itu biasanya ada apa? Ada uang ya. Nah, itu seperti itu. Nah, berarti amplop uang. Nah, itu simbol dari apa? Suap. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian baca juga dari bait-bait, baris-baris yang terdapat pada bait-bait puisi ini, kita akan menemukan bahwa amplop ini memang simbol dari suap, ya, suap yang merajalela di mana-mana di setiap aspek kehidupan. Ya, kemudian yang ditanyakan, apa gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Ya, gagasannya tentang amplop itu, di negeri amplop itu, kalau kita lihat pilihannya di situ, dibaca dengan cermat, sesuai dengan isinya, maka kita akan menemukan jawabannya adalah yang A itu ya. Kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. Itu bisa Anda pahami dari isi puisi tersebut. Ya, yang berikutnya kita kembali berhadapan dengan kutipan cerpen. Cerpen yang mungkin kalian masih ingat ya, waktu Anda mengerjakan AKM sebelumnya, itu ada cerpen yang berjudul Ramin Tak Kunjung Pulang. Mungkin masih ingat ya ceritanya, itu menceritakan tentang seorang tenaga kerja ilegal. Nah, sekarang kita lihat nih, yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan dari isi kutipan cerpen ini adalah pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin. Nah, karena yang ditanya paragraf terakhir, ya silakan Anda lihat pada paragraf yang terakhir di situ ya. Bunyi langkah mendekat pelan, Ramin membeku, sekuat-kuatnya menahan napas. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tertangkap petugas-petugas berwajah garang itu.
bisik-bisik makin kencang. Ramin memutar otak. Kalau mereka melihat rumput-rumput rebah itu, atau kalau ada 1-2 orang, cukup jitu tebakannya, mungkin mereka bisa yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di antara akar pohon. Nah, itu ya. Nah, di situ berarti perasaan itu kaitannya dengan apa? Dengan suasana ya, suasana yang dirasakan oleh tokoh Ramin. Nah, kalau Anda cermati itu dari isi teks yang terakhir itu, Anda diminta menjawab yang mana nih jawabannya? Ada 4 optionnya, ketakutan, ragu-ragu, khawatir, marah. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari isi paragraf tersebut berkaitan dengan suasananya, perasaannya dari tokoh tersebut? Ya, kita bisa membayangkan ya bahwa si tokoh itu akan merasa ketakutan, ya, takut ketahuan, ya, takut ditangkap, ya, kemudian juga bisa juga dia merasa khawatir. Jadi untuk soal ini Anda bisa memilih 2 jawaban, yaitu ketakutan dan khawatir. Ya. Ya, berikutnya kalian di sini akan berhadapan dengan soal literasi informasi. Nah, bedanya dengan literasi fiksi, kalau dalam literasi informasi Anda harus mencermati teks yang ada, ya. Itu bisa bermacam-macam ya, bisa berupa tabel, bisa infografis seperti yang akan Anda hadapi sekarang, bisa juga diagram dan sebagainya itu ya. Nah, supaya Anda tidak bingung ya, biasanya kalau kita berhadapan dengan teks ya, kemudian banyak tulisan, ada gambar dan sebagainya, langsung bingung. Nah, biar mudah, ya Anda lihat aja nih pertanyaannya apa sih? Ya, pertanyaannya apa nih pada teks ini? Pertanyaannya adalah, manakah informasi yang tepat terkait sumur? Nah, berarti Anda cari aja informasi yang berkaitan dengan sumur. Ya. Nah, itu ada di bagian mana? Ada di bagian bawah itu ya. Kita lihat bersama-sama di situ yang berkaitan dengan sumur. Apa saja tuh infonya yang berkaitan dengan sumur? Di situ ada diceritakan diameter sumur. Ya, kemudian ada kedalaman sumur. Kemudian ada bagian-bagian yang terdapat di dalam sumur tersebut. Nah, Anda ditanya tadi ya, informasi yang tepat, yang sesuai yang terdapat di dalam infografik tersebut. Nah, yang mana? Namanya ketepatan informasi berarti Anda tidak boleh mengubah atau Anda menambahkan informasi, tapi sesuai dengan yang terdapat di dalam teks. Nah, maka jawabannya yang mana? Nah, jawabannya bisa Anda temukan pada option yang terakhir itu ya. Karena digambar di situ di infografisnya ada ya, yaitu tebal lapisan ijuk, batu dan bata dalam sumur 150 cm. Ya, itu jadi kecermatan, ketelitian dan ketepatan informasi, tidak ditambah-tambahi. Ya, itu penjelasan yang soal literasi informasi yang pertama ya. Ya, yang terakhir yang berikutnya masih tentang literasi informasi ya. Ini juga sama, berarti Anda harus benar-benar cermat, benar-benar teliti membaca data-data yang ada. Sekali lagi, jangan karena melihat ada begitu banyak gambar, ada begitu banyak keterangan, kemudian bingung ya. Supaya tidak bingung, Anda lihat pertanyaannya saja. Apa sih yang ditanyakan? Kemudian cari pada teks tersebut. Ya, di sini ada tentang memperbarui pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Pertanyaannya, menurut data infografik tersebut, bauran energi primer pembangkit listrik terbesar adalah berasal dari energi, mungkin Anda agak bingung di situ ada kata bauran ya. Bauran itu apa gitu. Ya jangan bingung dulu di situ ya. Kalau Anda tetap nggak ngerti ya makna kata bauran, cari saja dalam infografik itu.
yang menunjukkan kata tersebut. Ada di mana itu? Ternyata ada pada bagian awal di situ ya, di atas bauran energi primer pembangkit listrik. Nah, di situ ada keterangannya. Ada batu bara ya. Kemudian ada yang di bawahnya ada gas bumi. Ya, kemudian ada keterangan lagi di bawahnya. Nah, tinggal tadi ditanyanya apa? Primer. Nah, itu berarti yang paling utama. Berarti yang mana? Kita lihat optionnya. Ya, jawabannya yang mana berarti? Kalau Anda perhatikan tadi dengan cermat ya informasinya, berarti jawabannya yang batu bara. Itu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda nggak ngerti arti kata bauran, nggak usah bingung di situ ya, cari saja ya bauran. Bauran itu sebenarnya artinya apa? Campuran gitu ya. Yaitu penjelasan yang terakhir tentang literasi informasi. Demikian, terima kasih.